Tersesat di alam gaib. Pagi itu, Rina dan teman-temannya memutuskan untuk berkemah di hutan yang terkenal dengan keindahan alamnya. Hutan itu berada jauh dari perkotaan, dengan pepohonan yang tinggi dan rimbun, serta suara-suara alam yang menenangkan. Mereka sudah sering berkemah, tapi kali ini mereka memutuskan untuk mengeksplorasi lebih dalam, menjauh dari jalur yang biasa dilalui. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah danau kecil yang tenang. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Rina merasa ada yang aneh, tapi dia mencoba mengabaikannya dan bergabung dengan teman-temannya di sekitar api unggun. Ketika malam semakin larut, Rina merasa ingin pergi ke toilet. Dia mengambil senter dan berjalan menjauh dari tenda. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa bahwa dia sedang diawasi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan semua menjadi gelap. Senter yang dia bawa mendadak mati dan Rina merasa panik. Dia berusaha kembali ke tenda, tapi jalan yang dilaluinya tadi seperti berubah. Pohon-pohon yang tadi dikenalnya sekarang tampak asing. Rina berteriak memanggil teman-temannya, tapi tidak ada jawaban. Rina mulai berjalan lebih cepat, mencoba mencari jalan kembali. Tapi semua tampak sia-sia. Hutan itu seperti labirin yang terus berubah. Rina tersesat dalam kegelapan, sampai akhirnya dia melihat cahaya di kejauhan. Dengan harapan bisa menemukan bantuan, dia mengikuti cahaya itu. Cahaya tersebut membawanya ke sebuah desa kecil yang terlihat sangat kuno. Rumah-rumah di desa itu tampak seperti dari zaman yang sangat lampau, yang tidak ada satupun orang di sana. Saat dia memasuki desa itu, Rina merasakan udara menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan samar. Rina berlari mencari tempat bersembunyi, dan dia menemukan sebuah rumah tua yang pintunya terbuka. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Di dalam rumah itu, Rina menemukan sebuah buku tua yang tampaknya berisi mantra-mantra dan cerita-cerita tentang alam gaib. Saat dia membuka buku itu, suara-suara di luar semakin keras. Rina mulai membaca mantra yang tertulis di halaman pertama, berharap itu bisa membantunya keluar dari situasi tersebut. Ketika dia selesai membaca mantra, suara-suara itu mendadak berhenti. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya dan di luar terlihat cahaya terang. Dengan ragu-ragu, Rina melangkah keluar dan menemukan dirinya kembali ke tepi danau di dekat tenda mereka. Teman-temannya sudah bangun dan panik mencarinya. Mereka berlari menghampiri Rina yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Rina menceritakan pengalamannya, tapi teman-temannya hanya menganggap itu sebagai halusinasi karena kelelahan. Namun, ketika mereka membereskan tenda untuk pulang, Rina menemukan buku tua yang tadi dia baca tergeletak di dekat tasnya. Sejak saat itu, Rina tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Dia yakin bahwa malam itu dia telah tersesat di alam gaib, dan buku tua itu adalah satu-satunya bukti dari pengalaman horor yang menegangkan tersebut. Setelah kembali dari kemah, Rina menyimpan buku tua itu di dalam kamarnya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan buku tersebut, seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, dia selalu berada di desa tua yang sama, bertemu dengan sosok-sosok bayangan yang berbisik dalam bahasa yang dia pun tidak mengerti. Rina mencoba untuk melupakan kejadian itu, tapi rasa penasarannya semakin mengganggunya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang buku itu. Dia mulai membaca setiap halaman dengan seksama, mencoba memahami isi dan asal-usul buku tersebut. Buku itu berisi banyak cerita tentang roh-roh dan makhluk gaib yang hidup di hutan yang sama dengan tempat dia berkemah. Suatu malam, Rina bermimpi lagi. Kali ini dia bertemu dengan seorang wanita tua yang memberitahunya bahwa buku itu adalah kunci untuk membuka portal antara dunia manusia dan alam gaib. Wanita itu memperingatkan Rina untuk berhati-hati karena banyak makhluk gaib yang ingin menggunakan buku itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika Rina terbangun, dia merasa takut.
tapi juga tertarik dengan pesan dalam mimpinya. Dia merasa ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Dengan hati-hati, dia mulai melakukan penelitian lebih lanjut. Dia pergi ke perpustakaan dan mencari informasi tentang legenda dan cerita rakyat yang berhubungan dengan hutan tempat dia tersesat. Rina menemukan beberapa cerita tentang orang-orang yang hilang di hutan itu dan tidak pernah kembali. Cerita-cerita itu semua mengarah pada satu kesimpulan, hutan itu memang memiliki kekuatan gaib yang kuat, dan buku yang ditemukan Rina adalah bagian dari sejarah gelap hutan tersebut. Rina memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Meskipun teman-temannya mencoba menghentikannya, mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Tapi Rina merasa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan sendiri. Dengan membawa buku tua itu, dia kembali ke tempat di mana dulu dia tersesat. Saat dia tiba di hutan, semuanya tampak normal pada awalnya. Namun, saat malam mulai tiba, Rina merasakan kehadiran yang sama seperti malam dia tersesat. Dia membuka buku itu dan mulai membaca mantra-mantra yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan kabut tebal muncul di sekelilingnya. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Mereka mendekatinya, tetapi tidak menyerang. Salah satu dari mereka yang tampak sebagai pemimpin, berbicara dalam bahasa yang akhirnya bisa dimengerti oleh Rina. Kamu telah menemukan kunci untuk membuka portal antara dunia kita. Apa yang kamu lakukan? Rina merasa takut, tapi dia tahu ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Dia memberanikan diri untuk berkata, "Saya ingin menutup portal ini selamanya, agar tidak ada lagi yang tersesat di alam gaib ini." Sosok itu tersenyum dan berkata, "Jika itu yang kamu inginkan, maka kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kamu." Rina merasa bingung, tapi kemudian dia menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil buku tua itu dan melemparnya ke dalam api unggun yang tiba-tiba muncul di depannya. Ketika buku itu terbakar, kabut dan sosok-sosok bayangan mulai menghilang. Rina merasa lega, tapi juga sedih karena harus mengorbankan buku yang telah membawanya pada petualangan ini. Dia tahu itu adalah harga yang harus dia bayar untuk mengakhiri teror hutan gaib ini. Saat kabut benar-benar hilang, Rina menemukan dirinya kembali di tepi danau dengan langit yang mulai terang. Dia merasa tenang dan yakin bahwa portal itu telah tertutup selamanya. Rina pulang dengan perasaan lega, mengetahui bahwa dia telah menyelamatkan banyak orang dari nasib yang sama. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang hilang di hutan itu. Hutan itu kembali menjadi tempat yang indah dan damai, tanpa gangguan dari alam gaib. Rina terus hidup dengan tenang, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan petualangan horor yang menegangkan itu.